PKB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Darah Putra Sanggam episode ke-9, Kisah Saur Sepuh, produksi Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-41 ini menampilkan M. Adang sebagai Ki Jara, Wendaka Lubis sebagai Jamale, Sumiyati sebagai Bukarti, Cucung AS sebagai Ki Demang, Miharja sebagai Kepala Desa, Tatang sebagai Tukang Warung, dan Nano sebagai Tabib. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-41. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum Prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu Prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum Prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Pada kisah yang lalu dikisahkan, para tabib yang berada di ibu kota kerajaan Madangkara merasa resah ketika mereka semuanya dipanggil secara mendadak oleh Tumenggung Jamali yang menjabat sebagai kepala tabib seluruh kerajaan Madangkara. Mereka menduga-duga dengan menghubung-hubungkannya peristiwa dipanggilnya Tumenggung Jamali ke istana oleh Raja Agung Brahma Kumbara. Situasi seperti itu dimanfaatkan oleh Ki Jara dan para kaki tangannya. Mereka bermaksud untuk lebih mengeruhkan suasana kemelut yang meresahkan para tabib tersebut. Lihat, wajah Tumenggung Jamali amat muram. Iya ya. Berarti memang benar-benar dugaan teman-teman kita bahwa ada suatu perkara yang tidak menggembirakan hatinya. Mungkin Sri Baginda Maharaja Agung Brahma Kumbara itu murka kepada Tumenggung Jamali, sehingga membuat wajah Tumenggung Jamali menjadi suram. Kalau benar, wah, kita ini pasti yang kena sasaran kemarahan Tumenggung Jamali. Oh, ya pasti itu.
Sampurasun sampai. Ini semua akibat sikap saudara-saudara yang tidak mau prihatin. Saudara-saudara sebagai tabib terlalu manja, tidak mau sedikit prihatin untuk bertugas di desa-desa. Saya lihat saudara-saudara lebih suka berdesak-desakan di kota. Nampaknya saudara-saudara punya pendirian. Lebih baik jadi tabib yang tidak laris daripada jadi tabib yang laris tetapi hidup di desa. Saudara-saudara, kalau begitu, sumpah tabib yang saudara ucapkan ketika diikrarkan menjadi tabib hanya di mulut saja, tidak dimasukkan ke dalam hati. Ingat saudara, tabib bukan jabatan yang istimewa, tetapi sama saja dengan jabatan-jabatan dan kedudukan-kedudukan anggota masyarakat lainnya yang wajib mendarma baktikan dirinya bagi kepentingan nusa dan bangsa. Tapi kalau begini kenyataannya, mau dikemanakan rasa kemanusiaan saudara-saudara? Di mana kesadaran saudara sebagai warga yang siap sedia berbakti kepada tanah air? Ingat saudara-saudara, wilayah negeri kita, Kerajaan Madangkara ini luas. Ratusan desa tersebar di mana-mana. Rakyat Madangkara bukan yang hanya tinggal di ibu kota ini, tetapi berserakan di pelosok-pelosok. Mereka juga berhak mendapatkan pelayanan seperti warga masyarakat lainnya. Saya menghimbau kepada saudara-saudara, terutama tabib-tabib yang masih muda, cobalah berkorban sedikit. Tinggal di desa tidak akan mati. Bahkan sebaliknya, lebih makmur daripada di kota. Ketahuilah saudara, di kota sudah terlalu banyak tabib. Untuk menjadi tabib yang punya nama, yang laris, saudara harus bersaing keras. Bayangkan, di satu jalan ada tabib yang 5. Saudara tahu jalan Gurame? Di jalan Gurame itu, tiap 10 langkah di kiri kanan jalan berjejer tabib-tabib. Sungguh keterlaluan, bukan? Di desa-desa kekurangan tabib, sementara itu di kota tabib berjubel-jubel. Sekian dari saya, dan terima kasih. Sampurasun. Keduan kita kan, Tumenggung Jamali kena murka Sri Baginda Tuanku Brahma, dan kita lah yang jadi sasaran kemarahan selanjutnya. Biarkan saja. Kita sebagai tabib juga manusia biasa kan? Iya. Berhak mencari enak. Benar. Tinggal di kota jelas lebih enak daripada di desa. Nah, apa salahnya kita memilih tinggal di kota? Iya ya. Kita kan tidak terikat apa-apa. Si Baginda Maharaja Tuanku Brahma memberikan kebebasan kepada para tabib. Jadi, aku kira kita tidak salah kan? Iya, biar jadi tabib yang tidak laku, tapi tinggal di kota daripada tinggal di desa. Tapi, kalau direnungkan, kata-kata Tumenggung Jamali itu benar. Bahwa kita sebagai warga kerajaan wajib mendarma baktikan ilmu kita kepada rakyat kecil yang tinggal di desa-desa. Itu benar, itu tidak salah. Tapi juga kita sebagai warga kerajaan Madangkara berhak pula menentukan nasib sendiri. Iya ya. Kita berhak memilih tempat tinggal. Dan untuk menjadi tabib itu tentu tidak mudah kan? Iya, memang tidak mudah. Berapa biaya orang tuaku di dalam membiayai aku sampai menjadi tabib? Ayahku habis-habisan sampai menjual sawah, tanah, kebun. Bahkan kerbau kita pun ikut melayang. Semua itu demi aku anaknya supaya bisa jadi tabib. Iya, aku juga sama. Orang tuaku miskin. Kalau orang lain pergi dari rumah ke keraton naik kuda. Bahkan ada yang naik bendi. Nah, itu. Aku jalan kaki saja. Padahal rumahku jauh sekali. Tiap hari aku jalan kaki ke keraton. Itu demi untuk berhasil di sekolah. Ya, di sekolah tabib itu. Akhirnya
Meskipun dengan biaya yang Senin Kemis, jadi juga aku lulus menjadi tabib. Nah, selama 5 tahun kita menuntut ilmu ketabiban di perguruan tabib di keraton, kita lalui dengan penuh prihatin. Lalu sekarang setelah kita lulus, jadi tabib, apakah kita tidak boleh menikmati hasilnya? Tentu saja boleh, bahkan harus. Kita wajib mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua kita sewaktu kita masih belajar. Oleh karena itu, jangan menuduh kita mata duitan. Kalau kita memasang tarif yang tinggi kepada para penderita sakit yang datang berobat pada kita itu. Dulu kita menderita. Sekarang kita apa salahnya ingin hidup senang, memetik hasil dari penderitaan kita dulu, ya kan? Iya, benar. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Sampurasun. Rampes. Bu Karti, silakan masuk, Bu. Terima kasih, Den Tabib. Wah, sudah lama Bu Karti tidak berobat pada saya. Sudah pindah berlangganan kepada tabib lain ya? Tidak juga, Den Tabib. Apakah sekarang ada sakit? Tidak, Den. Saya hanya ingin berkunjung saja. Kangen begitu. Saya juga kangen sama Bu Karti. Sudah lama tidak tidur di penginapan Hegar milik Bu Karti. Setiap saat pintu rumah penginapan saya terbuka. Oh ya? Untuk Den Tabib. Sekaligus dengan pelengkap lainnya juga saya sediakan. Terima kasih. Begini, Den Tabib. Oh ya? Maksud kedatangan saya yang utama ialah perkara pemanggilan para tabib secara mendadak oleh Kanjeng Tumenggung Jamali itu. Oh, itu. Ada apa sebenarnya, Den? Sebab berita tersebut menjadi ramai. Masyarakat ibu kota membicarakannya. Sebenarnya tidak terlalu penting, Bu Karti. Oh, Tumenggung Jamali hanya mengulangi himbauannya yang dulu mengenai pengadaan tabib di desa-desa. Lalu? Kali ini beliau menghimbau dengan lebih keras, bahkan sedikit marah. Tapi saya rasa kemarahan beliau kepada kami karena beliau dipanggil ke istana. Tumenggung Jamali dipanggil ke istana? Iya, Tuanku Brahma menjadi murka karena di desa Waruga berjangkit suatu wabah penyakit yang cukup ganas. Banyak rakyat yang mati karena tidak ada tabib. Desa Waruga? Iya. Tuanku Brahma kok bisa tahu kalau di desa Waruga ada wabah penyakit? Ya, raja kita itu seorang yang sakti, Bu Karti. Jadi mungkin dengan kesaktiannya dia bisa tahu keadaan di tempat yang jauh, atau pula beliau pergi ke desa Waruga itu. Iya. Dan Tumenggung Jamali nanti sore akan berangkat ke desa Waruga. Oh ya? Iya. Lalu Tuanku Brahma akan pergi juga? Saya tidak tahu, Bu Karti. Yang jelas Tumenggung Jamali sendiri yang akan turun tangan memberantas wabah penyakit itu. Oh, ya.
Iya, Bu Karti. Sebentar. Silakan masuk, Bu Karti. Iya. Bagaimana, Bu Karti? Bertemu dengan Den Tabib Drestana? Gawat. Gawat. Tuanku Brahma ke desa Waruga. Kapan? Tidak tahu. Tidak tahu. Maksudku, mengapa Tuanku Brahma bisa mengetahui keadaan desa Waruga? Tentunya pernah berkunjung ke desa itu. Den Tabib yang berkata begitu. Den Tabib Drestana berkata bahwa Tumenggung Jamali dipanggil ke istana oleh Tuanku Brahma. Tuanku Brahma murka sebab di desa Waruga berjangkit wabah penyakit. Penduduk banyak yang mati karena tidak ada tabib. Waduh, gawat. Tuanku Brahma orang yang sakti. Mungkin saja dengan kesaktiannya dia bisa mengetahui keadaan di seluruh wilayah kerajaan Madangkara, termasuk desa Waruga. Baik dengan menggunakan ilmu kesaktian atau tidak, yang jelas perkara ini sangat gawat. Sebab dalam kenyataannya, Tuanku Brahma mengetahui keadaan di desa Waruga. Lalu bagaimana tindakan kita sekarang? Dan Tabib bicara apa saja? Tumenggung Jamali nanti sore berangkat ke desa Waruga. Benarkah? Ya, beliau akan turun tangan secara langsung akan menumpas wabah penyakit itu. Perginya sendirian atau dengan beberapa orang lainnya? Hal itu kurang tahu, Gijara. Juga apakah Tuanku Brahma akan berangkat atau tidak? Ya, tidak tahu pasti. Aku harus bertindak cepat, mendahului mereka. Akan bertindak apa? Aku akan menyuruh teman kita, Ki Demang Cangkudu, untuk menyelenggarakan pesta penyambutan secara besar-besaran. Loh, kok membuat upacara penyambutan? Inilah sebenarnya yang menjadi perwujudan taktik dan siasat perjuangan kita yang sebenarnya. Salah satunya ialah meninabobokan orang penting. Maksud Gijara? Tumenggung Jamali kita bikin jadi lupa kepada tugasnya. Oh, kalau hanya itu maksudnya kan mudah saja. Ya. Bukankah Kijara memiliki ilmu yang tinggi? Nah, dengan ilmu kadikjayaan, saya kira Tumenggung Jamali bisa dilumpuhkan. Itu cara yang kasar, Bu Karti. Buat apa saya mempergunakan cara yang halus, yaitu gerilya moral, kalau caranya memancing bentrokan dan pertarungan? Kalau memang mau, sudah sejak dulu saya lakukan. Saya bunuh satu persatu orang-orang penting Madangkara. Pasti saya bisa. Tapi akibatnya kita sendiri yang rugi. Sebab kita akan dikejar-kejar, diburu oleh orang-orang yang dendam kepada kita. Aku tidak takut kepada Brahma, tapi aku tidak mau batu karang dilawan dengan batu karang. Aku ingin melawan batu karang dengan air dan kapas. Iya, saya mengerti. Kita sambut kedatangan Tumenggung Jamali di Kademangan Cangkudu. Kita perlakukan sebagai tamu agung. Kita layani dengan sebaik-baiknya. Kita suguhi pelbagai kenikmatan duniawi. Pokoknya Tumenggung Jamali harus dibuat mabuk kepayang, terlena oleh sanjungan dan pujian, yang akhirnya dia lupa kepada tugasnya yang utama. Iya, saya setuju. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Pak Marweli, kepala desa.
Bagaimana? Rakyat tenang? Ya, syukurlah. Aku barusan keliling desa. Aku lihat rakyat sudah tenang. Meskipun penduduk yang terkena penyakit belum sembuh, tapi tidak terlalu gawat seperti hari-hari yang lalu. Ya, mudah-mudahan Kanjeng Tumenggung Jamali cepat datang. Iya, baru saja 2 hari yang lalu Satria Madangkara meninggalkan desa kita ini. Tapi rasanya sudah lama sekali. Padahal dia berkata, mungkin 10 hari lagi Tumenggung Jamali baru datang. Hah, apa itu? Ada tentara berkuda. Hah? Ki Demang Cangkudu. Celaka, Ki Demang Cangkudu datang dengan pasukan berkuda. Aduh, bagaimana ini? Ya, ini aduh. Pasti dia datang mau menangkap kita. Aduh, bagaimana ya? Lari, dikejar, diam, ditangkap. Menyerah saja. Lah. Kepala desa, woi, kau juga Narweni. Demang Cangkudu. Apakah Tuanku Brahma masih berada di sini? Tuanku Brahma? Sri Baginda Maharaja Tuanku Brahma Kembara yang agung. Tidak ada. Kami tidak pernah bermimpi untuk dikunjungi oleh raja kami yang agung. Kau jangan berbohong. Iya, betul. Aduh. Kami tahu benar, Tuanku Brahma berkunjung ke sini. Tuanku Brahma yang agung akan berkunjung ke sini? Loh, malah tanya. Akulah yang bertanya kepada kalian. Maksud Ki Demang? Bukankah yang menolong kalian ketika dikejar-kejar oleh Dogol dan anak buahnya adalah Tuanku Brahma? Bukan Ki Demang. Yang menolong kami Satria Madangkara. Dasar kalian orang-orang dungu. Satria Madangkara itu adalah Tuanku Brahma. Tuanku Brahma kalau sedang mengembara selalu memakai nama samar, yaitu Satria Madangkara. Hah? Pingsan? Kenapa kepala desa dan Pak Narweni itu jadi pingsan? Hei, pasukan! Angkat mereka! Bawa ke tempat yang teduh. Di bawah pohon yang rindang itu. Angkat mereka! Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat.
Betapa terkejutnya kepala desa Waruga dan Pak Narveli ketika melihat Ki Demang Cangkudu datang bersama 20 orang anggota pasukan berkuda Kademangan. Dan ketika mereka diberitahu bahwa penolong mereka adalah Tuanku Brahma, kedua orang pemuda desa itu pingsan. Ki Demang sangat terkejut dan sangat heran melihat kejadian tersebut. Lalu segera memerintahkan pasukannya untuk mengangkat yang pingsan ke tempat yang teduh. Sementara itu, Tumenggung Jamali sedang dalam perjalanan menuju ke desa Waruga. Dan sejalan itu pula, Ki Jara dan Ludina sedang dalam perjalanan pula menuju ke Kademangan Cangkudu. Tapi perjalanan Tumenggung Jamali dan Ki Jara berbeda tujuan dan kepentingannya. Tumenggung Jamali akan melakukan tugas mulia, yaitu akan membasmi wabah penyakit yang melanda desa Waruga. Sedangkan Ki Jara akan membuat siasat melumpuhkan Tumenggung Jamali dengan cara yang halus. Lalu, apakah tujuan yang sebenarnya Ki Demang Cangkudu datang ke desa Waruga? Kenapa dia bertanya tentang Tuanku Brahma? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Progold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter